fleksibel aja. Mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan nanti disesuaikan aja dengan jadwal kosong dari teman-teman di sana. Seperti itu. Siap, siap. Ya. Nah, untuk keberangkatan kami sudah konfirmasi sampainya di Jepang kemungkinan tanggal 9 pagi dan bakal tinggalnya di Tokyo. Jadi kami sudah pesan tempat di Tokyo dan untuk kami berangkat ke Tsukuba udah kami cek secara online. Ya, mungkin juga nanti minta masukan teman-teman di sana. Itu kalau acaranya kita mulai jam 9, kemungkinan kami berangkat dari Tokyo ke Tsukuba mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 ya. Dan kami cek dari internet itu perjalanannya kurang lebih sekitar 1 jam naik kereta. Seperti itu. Kita di mana Mas Ferdi tinggalnya? Saya lupa kemarin tuh. Area-area Asakusa atau area mana ya? Aduh, kalau nggak salah kita daerah dekat Asakusa. Cuma saya lupa nama spesifiknya apa. Area dekat Asakusa. Shinjuku, Asakusa. Intinya kemarin saya ingat banget itu ngecek jadwalnya sekitar 1 jaman perjalanan dari tempat tinggal kami ke stasiun di Tsukuba anak-anak. Nanti mungkin yang kami dari stasiun Tsukuba ke kampusnya karena kan kami nggak pernah ke kampus Tsukuba Uni ya. Mungkin teman-teman bisa ngasih masukan seperti apa, monggo. Sangat terbuka dengan mungkin kalau semisal berangkat jam 7, perjalanan 1 jam, jam 8 sampai bisa dijemput di station aja sih. Nanti mungkin dari anggota PPI Baraki ada yang ngejemput. Oke, kalau gitu lebih enak kayaknya ya. Iya, Mungkin biar kita sama-sama tentukan nyaman nanti aja. mulai seminarnya jam berapa kan tempatnya di booking dari tempat jam jam 9. Mungkin kita mulai sekitar jam 9.30 atau jam 10 lah maksimal, itu kayaknya aman lah ya. Mungkin bisa jam 10 bisa. Itu saya kasih range pada saat yang itu. Karena memang saya kasih spare waktu biasanya gitu. Jadi semua kegiatan yang menggunakan Global Village itu biasanya memang kasih spare waktu untuk persiapan di awal itu agak panjang dan di akhir agak panjang karena untuk beberes. Jadi tidak yang literally yang kalau misalkan kita pinjam jam 9 itu jam 9 harus mulai, enggak gitu. Jadi sebenarnya makanya itu saya kasih spare panjang waktu itu karena kan sebenarnya waktu itu seperti yang tadi disampaikan kan ada 3 pembicara, masing-masing pembicara anggap saja 30 menit, jadi kan butuh 1,5 jam. 1,5 jam kita kasih mungkin setengah jam untuk tanya jawab bla 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 gitu misalnya. Jadi kan cukup ya waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak usah yang harus ini dimulai jam 9, enggak sih, enggak begitu. Jadi ya mungkin 1 jam ya, anggap 1 jam setengah perjalanan gitu. Kasih spare waktunya seperti itu. Oke, kayaknya gitu, kalau jam 10-an kayaknya oke sih. Nggak ada masalah sama sekali, tinggal nanti kita atur aja jadwal berangkat sepagi mungkin dari Tokyo biar bisa sampai tepat waktu ke Tsukuba. Juga mungkin satu teman-teman PPI nanti boleh dikirim logonya PPI karena kita bakal cetak spanduk di sini buat bikin spanduk foto bareng terakhir. Intinya tulisannya adalah International Community Service kayak gitulah. Plus nanti kita di ujung acaranya akan dari Fakultas Ekonomi UM Pontianak itu bakal ngasih cenderamata lah. Jadi buat di ujung untuk foto-foto barengnya itu akan ada kita kasih cenderamata dari Fakultas Ekonomi kita. Kurang lebih seperti itu sih dari kaminya. Oke, mungkin ini ditambahkan lagi Mas Darusman apa ini peserta. Untuk peserta kalau dari kitanya itu targetnya 10-15 orang sih udah oke. Tapi terserah dari teman-teman PPI-nya aja kalau mau berapa orangnya bersedianya berapa orang. Intinya kalau 10-15 dari kami sih udah sangat-sangat oke seperti itu. Biar itu minimal Z. Jadi kalau misalkan memungkinkan teman-teman semua pengurus tuh mungkin bisa join atau mungkin dari warga yang lain pun juga nggak masalah. Yang penting kami punya target. Jadi teman-teman UM Pontianak ini punya target paling nggak PPI bisa bantu untuk mendatangkan audiens itu 10-15. Iya betul seperti itu. Kalaupun lebih maksimal 20
kemarin gitu ya? Iya. 20 maksimal. Siap. Mungkin dari minggu depan kita bakal mulai publikasiin terus buka Google Form ya. Terus Iya. dari situ baru lihat berapa audiens yang bakal bisa datang. 20 itu maksimal berarti. Maksimal. Wah. Nah, itu yang susah ya. Karena kalau PPI itu kalau udah disebar di grup besar, memang 50-50. Bisa jadi nggak banyak, jadi kalau banyak makin lebih banyak gitu. Kayaknya kalau banyak tuh kemungkinan kalau acaranya kayak potluck gitu-gitu mungkin bakal banyak. Kalau Iya sih. kita Kemarin juga ada kepikiran itu kayak juga mempersilahkan potluck. Mempersilahkan potluck karena kan itu tuh bagian dari hiburannya ya, potluck itu sebenarnya. Kalau dari tim kemarin sih saya secara pribadi dari ini ya mungkin akan bantu untuk menyediakan mungkin entah apa snacks atau mungkin hidangan sederhana aja, nggak bisa yang kayak beneran makanan kalau kita lagi party gitu, bukan gitu. Jadi intinya ada hidangan nanti, tapi sederhana. Nah, gitu. jadi mungkin Terus sih, jadi mungkin nanti bisa dibuka potluck aja. berarti karena cuma 20 maksimal, jadi mungkin di awal kita bisa buka di grup besar dulu. Nanti kalau ada kurang-kurang ini baru kita lempar ke pengurus kayaknya. Misal kalau kita lempar ke pengurus dulu, pengurusnya banyak, ntar pas kita ke grup besar takutnya di grup besarnya lebih banyak jadi lebih kurang bisa dikontrol. Sebenarnya sih ya kalau misalkan dari pengurus aja udah tercover, nggak masalah juga gitu ya. Gitu, doesn't matter. Kalau emang banyak ya sudah, maksudnya kan saya nggak tahu sekarang kepengurusan itu total ada berapa masukan nih gitu. Kalau yang sekarang makin banyak orangnya, ya udah berarti itu seluruh anggota aja diwajibin gitu. Jadi nggak usah sampai keluar gitu maksudnya. Itu pun nggak masalah saya rasa. Itu ya Mas Darusman ya. Ya, kalau dari kami sebenarnya fleksibel aja teman-teman PPI enaknya seperti apa. Kalaupun misalnya lebih ya dari 20 orang, mungkin masukan dari kami bisa kita bikin sistem hybrid kali ya. Jadi ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline. Jadi yang offline kita capin aja di 20 maksimal. Kalau yang online mungkin bebas aja mau tambahan 10 atau 15 orang buat online-nya nggak masalah. Dan kalau memang diperlukan misalnya di ujung setelah acara kita kasih sertifikat dari universitas kita, nggak masalah. Jadi tinggal nanti diatur aja pesertanya yang hadir siapa, tinggal kita kirim nanti. Mungkin agak lama lah ya setelah kami pulang balik ke Pontianak, karena kan untuk proses bikin sertifikat itu harus ada cap dari kampus ya. Jadi cap itu memang harus offline di sini, baru kita kirim secara digital ke teman-teman di sana. Jadi nanti hal teknisnya mungkin bisa diatur teman-teman sana aja, kita sih fleksibel aja intinya. Nggak masalah sama sekali. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman, ya monggo aja kita bisa diskusiin bareng kayak gitu. Ya, saya nambahkan dikit ya, mungkin buat Zat sama Musab ya nanti mungkin bisa didiskusikan. Intinya kan sebenarnya ini kan keterkaitannya dengan itu tadi sih ya, apa itu kalau misalkan kayaknya kalau takutnya memang terlalu besar, terlalu banyak gitu loh yang berminat gitu. Sementara yang bisa di-provide oleh UAM Pontianak itu tidak banyak untuk hidangan segala macam pada saat teknis di sana nanti takutnya nanti ini. Jadi entah itu nanti ada yang hybrid atau enggak, kalau bisa mungkin kayak ada deadline gitu loh. Jadi ada batas maksimal peserta tetap. Jadi cepet-cepetan gitu. Siapa yang cepat berarti dia bisa ikut offline. Kalau yang sudah memenuhi kuota berarti otomatis ikut yang online. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi overall ya bisa didiskusikan internal PPI dan pengurus gitu.
baiknya seperti apa untuk audiensnya ini, karena kayak sepele tapi kadang tuh kayak krusial gitu loh, karena kadang orang ketika menghadiri satu, tahu sendiri kan kita kalau ngadain ngumpul-ngumpul kalau nggak ada potluck, nggak ada makanan susah kan gitu, ngumpulin itu susah gitu loh, benar nggak? Jadi kayak itu memang beneran hiburan gitu, jadi ya itu yang saya pikirkan sih sebenarnya. Makanya kita tuh biar kemarin konsep acaranya nggak ngeberatin ya. Jadi kita kepin 10-15 memang targetnya supaya nggak terlalu memberatkan teman-teman di sana aja. Tapi kami yakin kok apa yang kita bakal sampein ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Karena kami juga nggak mau ngabisin waktu kita cuman buat ngomong basa-basi, enggak lah. Kita pengen bener-bener bikin pelatihan yang bisa dipakai ilmunya sama teman-teman. Mungkin yang bakal lebih menarik nanti di sesi praktek cara bikin konten itu bakal menarik sih, serius. Karena saya tuh tahu dan yakin banyak potensi dari teman-teman yang kuliah di Jepang yang bisa dieksplor khususnya menggunakan sosmed gitu. Apakah itu dari personal branding, apakah itu nanti cara bikin vlog dan seterusnya, itu banyak sekali caranya seperti apa, itu mungkin yang bakal kita bahas di seminarnya nanti, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk konsep acaranya Mbak Oti mungkin nanti kita siapin satu moderator dan satu ini ya, kata sambutan dari teman-teman PPI, baru nanti diperkenalkan kita tiga orang narasumbernya dari mungkin diatur dari teman-teman sana aja kayak gitu. Ya, kalau moderator PPI bisa kayak ini Mbak ini moderator atau Vini Vini pandai nggak tuh? Mohon maaf. Ini nama seminarnya apa ya? Saya cantumkan di besar aja. Jadi judul besarnya itu ntar saya buka. Itu sama kayak yang surat mitra bukan sih? Ya, jadi judul yang kita ajuin itu adalah Empowering Digital Literacy through Social Media and Content Creation Mastery with Indonesian Community in Japan. Mungkin saya Nanti mungkin gini Mas Darusman, boleh nggak sih teman-teman baru ini dibuatkan lagi kayak tornya yang simple aja satu kegiatan ini tujuannya apa buat pedoman mereka juga. Oke, sip. Jadi nanti saya kasih sebuah rangkuman lah ya, kira-kira kegiatannya seperti apa dan judulnya seperti apa. Ini yang mungkin bisa dicek di kolom chat kita. Ini judul yang kita miliki buat laporan di UN Pontianak. Jadi kalau mau sedikit biar lebih keren, mau ngomong aja sih sama teman-teman di sana. Siap. Ngomong-ngomong nih Mas Z ini asalnya dari mana? Dari Semarang. Oh, Semarang. Iya. Mas Mushaf ini dari mana, Mas? Dari Jakarta, Mas. Oh, Jakarta. Kalau Mbak Vini mungkin dari mana dia? Beliau. Aku dari Tangsel. Tangsel. Oke. Iya. Udah berapa lama nih teman-teman PPI kuliah di Jepangnya? Saya mereka tahun ketiga, berakar jadi 2 tahun. Wow. Berarti udah hampir selesai juga ya? Iya, sisa 1,5 tahun. Oke. Mohon maaf, satu lagi ya. Setelah acara itu ada event lagi apa? Langsung berhenti situ. Kayaknya memang segitu aja. Jadi sisanya nanti akan kami yang urus administrasi dan semacamnya. Jadi selesai kita acara seminar, mungkin ada administrasi kayak tanda tangan sama ngecat dari PPI lah ya. Sederhana seperti itu. Sisanya jadi tanggung jawab kami 100%. Kalau semisal jalan balik ke stasiun, perlu kita bantuin apa gimana? Kalau misalnya bisa dianterin ke stasiun kali ya, baliknya Siap. itu aja. Dijelasin kami bakal karena kayaknya teman saya Mas Ferdi ini kayaknya pengen nostalgia jalan-jalan, tapi cuma 2-3 hari habis itu kita balik Pontianak. Siap. Tanggal 9 ya berarti landing ya? Tanggal 9 pagi kami sampai. Haneda atau Narita? Haneda. Ini udah jauh. Oh, Haneda.
Saya kebetulan tanggal 8, tanggal 9 tuh ada meeting dan Zemi. Jadi mungkin saya belum bisa nyamperin ke airport. Aman, Boti, santai aja. Kita paham kok teman-teman juga pasti punya kegiatan lah ya. Kita memang berusaha untuk semaksimal mungkin nggak ngeberatin juga. Intinya kegiatan bersama-sama, kita sama-sama bisa kolaborasi. Mungkin bukan cuma ini aja dan tahun ini aja, kedepannya mungkin juga bisa kita perpanjang di kegiatan yang lain. Mungkin teman-teman misalnya materi di bidang ABC kita punya jadi betul-betul terbuka peluang buat kita kolaborasi di berbagai bidang ke depan. Dan ini mungkin hanya pembukanya saja. Termasuk juga dari teman-teman di sana yang pengen ngerasain jadi seorang pemateri. Why not kita bukain peluang buat nanti bikin acara. Pokoknya banyak sekali deh. Ini hanya pembuka aja buat kita kenalan dan kedepannya bisa kita perdalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ini aja cobain musola yang baru di Cuwo tuh sama biar pernah kan, karena kan itu ya berkat PPU juga, pendampingan PPI kan. Sukuba itu University of Sukuba itu jadi ada punya musola gitu. Tapi dari UN ada eventnya apa ya? Kalau emang ada eventnya kita kosong sih sebenarnya. Bisa kayak muter kampus mungkin. Kami kalau misalnya teman-teman berkenan, kita sangat senang sih bisa keliling-keliling kampusnya, apa aja di sana, biar kita nambah ilmu dan wawasan juga lah ya. Pulang balik ke Indo ditanya kemana, ada apa di sana kita juga jawabnya kayak gitu. Soalnya Lagi ada S3 ke sana juga gitu. siap. Jadi ini kalau misalkan ini saya boleh ini ya. Ini udah belum? Apa kira-kira yang disampaikan dari chat? Mungkin ada pertanyaan lagi kalau ada yang masih bingung atau mau kita jelasin bareng-bareng, jangan malu-malu. Saya sudah sih. Kalau bisa So far clear ya. Mungkin kalau ada info atau konfirmasi nanti bisa by WA aja. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan WA aja. Kita punya grup buat komunikasi. Intinya segala sesuatu nanti kita diskusi dalamnya lewat WA aja. Jangan lupa dikirim ya. Logo dari PPI nanti buat kita insyaallah ini Senin sampai minggu ini kita bakal selesaikan administrasi di sini. Biar nanti minggu depannya kita udah benar-benar siap buat tinggal berangkat aja kayak gitu. Berarti hotel di Nanti saya informasi lagi pokoknya kayaknya daerah Asakusa nggak jauh dari Asakusa. Kita nginepnya di dekat Sensoji Temple. bisa. Izin ya Mas Rusman, nanti habis ini kalau misalkan masih ada waktu, kita ngobrol ini ya. Siap, lagi, kita maksudnya personal. tanpa teman-teman PPI Aman. gitu. Oh ya nanti rencana buat acara ini biar lebih menarik lah ya. Saya sama teman-teman di UM Pontianak itu bakal ngadain kayak door prize kecil-kecilan kenang-kenangan buat 3 orang penanya. Itu nanti bakal bawain juga dari sini. Kurang lebih kayak gitu. Biar ada kesannya kita bikin acara ini benar-benar normal dan ada manfaatnya plus ada publikasi yang nanti bisa jadikan inilah ya referensi bahwa PPI ini punya kegiatan juga gitu. Dan ini sebenarnya kalau misalkan ini ya, seperti yang saya sudah pernah sampaikan ke pengurus sebelumnya, jadi kegiatan ini tuh bisa kalian ibaratnya tuh bukan plot banget gitu sih, tapi ini adalah mungkin percontohan ya buat PPI Ibaraki, karena sebelumnya kayaknya belum ada kegiatan yang semacam ini, karena kayak kedatangan universitas itu kerjasamanya sama University of Tsukuba, bukan dengan PPI. Jadi beberapa yang sudah pernah itu sepertinya bukan langsung jadi kegiatan ini itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh para dosen di Indonesia sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada
universitas lain yang berminat berkegiatan seperti ini, teman-teman udah paham gitu. Tinggal melanjutkan aja gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai kayak kegiatan rutin gitu. Ada nggak tahun ini yang pengabdian? Ada nggak yang penelitian gitu? Karena kan pasti datang dengan mungkin konsep yang sama kurang lebih. I see. Gitu sih ya. Jadi mungkin teman-teman juga sekarang dan kedepannya punya network para dosen yang mungkin berminat buat jadi dosen. Suatu hari nanti di Indonesia boleh nanya-nanya gaji dosen gimana, kerjanya apa aja, nanti kita bisa ngobrol soal itu gampang lah. Intinya bahwa karena saya dulu juga pernah jadi ketua PPI tapi di Malaysia, di bagian Sarawak. Jadi tahu persis kita punya kegiatan. Dulu kami seringnya kegiatannya itu sama KJRI atau konsulat. Jadi memang pemateri datang tapi yang nyalurin itu dari KJRI. Dan tahun ini ternyata saya sebaliknya itu nggak jadi PPI lagi tapi jadi salah satu pemateri. Intinya bahwa kegiatan ini tujuannya baik buat kita sama-sama silaturahmi, kita sama-sama ningkatin ilmu kita dan memperpanjang inilah ya jaringan kita supaya kalau nanti kita butuh buat karir profesional kita, siapa tahu ada yang memberikan manfaat. Mungkin bukan hanya dari kami ke teman-teman di sana, tapi juga teman-teman pada kami mungkin juga ada hal baru yang kita bisa saling pelajari kayak gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari PPI Itu aja ya. Mas Darsman? Kalau kami mungkin udah cukup itu dulu, tinggal nanti hal teknis kayak ya, kalau masalah kegiatan acaranya nanti seperti apa, teman-teman nanti atur aja sefun mungkin. Kita nggak minta apapun. Yang penting nanti di ujung acara kita ada foto bareng, terus penyerahan plakat namanya lupa saya namanya. Nanti kita tinggal komunikasiin lewat WA aja biar lebih gampang. Penyerahan plakat itu setelah acara. Terus kita foto bareng, penyerahan plakat, habis itu ditutup dengan foto bareng mungkin lah, kayak gitulah. Kayak acara-acara biasa di Indo. Tapi untuk sertifikat tidak bisa yang langsung Ya, untuk sertifikat mungkin setelah kami pulang ke Indonesia 1 minggu setelahnya baru kita bisa proses piagam penghargaan keberhasilan nanti akan dibedain tuh partnernya PPI, pengurus yang terlibat langsung sama peserta itu akan beda jenis dari sertifikat yang kita kasih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya boleh wrapping nggak kalau sudah selesai? Oke. Jadi bentar. Jadi pada tanggal 10 itu nanti undangan untuk peserta jam 10. Kemudian PPI nanti timnya ada yang ini ya, bagian penjemputan di Senta ya. Kemudian untuk audiens maksimal 20, sisanya bisa dikondisikan hybrid. Kemudian jangan lupa untuk kirim logo PPI karena nanti sebagai backdrop dan lain sebagainya juga akan mencantumkan kedua logo kedua institusi organisasi ya. Kemudian untuk rundown berarti mungkin dari PPI bisa dibuatkan sedemikian rupa nanti kemudian bisa di-sharekan di grup sehingga mungkin ketika nanti ada tambahan atau apa dari Pontianak bisa didiskusikan di grup. Dan yang dalam paparan materi itu nanti juga mungkin bisa di-share Mas Darusman nama pemateri lengkap dengan gelar dan materinya apa sehingga teman-teman PPI bisa mencantumkan itu di rundown acara. Dan masing-masing diberikan waktu maksimal 30 menit untuk memaparkan materi masing-masing.
itu mungkin beda dengan Q&A ya, Atau sudah ikut Q&A? Kalau saran dari kami Bu, materi itu 20 menit aja cukup, lebih banyak interaksi interaktif aja. Ini lebih enak. Paling yang agak 20 ya. lama nanti Oke, kalau 20 saya menit. materi pembukanya sekitar 20, terus praktik bikin kontennya mungkin yang agak sedikit lebih lama ya, dikasih 30 menit. Nanti ujung penutup materi berikutnya itu ya sekitar 20 menit. Intinya sekitar 1 jam sampai dengan 1 jam 20 itu udah wrapping untuk kasih materinya, sisanya untuk tanya jawab aja. Itu 1 jam, anggap 30 menit itu sudah beserta Q&A-nya berarti. Ya, bisa seperti itu. Oh, oke. Berarti 1,5 jam itu sudah termasuk tanya jawab ya. Dan perlu diingatkan juga nanti ada penyerahan plakat di akhir dan sisanya ramah tamah. Oke, saya rasa itu ya. Berarti mungkin bisa aja dulu dibikin untuk rundown acaranya. Z dan Musyab dan teman-teman satu tim nanti. Saya rasa itu sih untuk publikasinya menyusul karena memang menyesuaikan waktu untuk interviewnya. Kalaupun misalnya memang pada saat setelah kegiatan, saya rasa juga available aja ya. Ya. Jadi nanti kayak kita rekapan video singkat aja, komentar dari teman ketuanya lah, kita bakal wawancarai kira-kira kesan-pesannya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa, harapannya ke depannya seperti apa. Seperti itu yang bakal nanti dimasukkan dalam publikasi di media digital sih. Oh ya, dan satu lagi mungkin bisa juga untuk yang hadir dibuka untuk potluck ya. Untuk yang bisa daftar untuk offline-nya mungkin tetap bisa dibuka aja untuk potluck gitu. Oke. Cukupkah? Cukup ya? Ada Ya. lagi kalau mau ditambahin, kalau udah nggak ada, udah jelas bisa disimpulkan juga udah. Mungkin Oke. makasih ya Bu M. Makasih banyak dari kampus, terima kasih banyak udah bersedia buat kerja bareng sama-sama kita memberikan manfaat lainnya buat sesama orang Indonesia di mana. Juga salam kenal mungkin karena ini pertemuan pertama kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau interaksi yang kurang berkenan. Intinya kami sangat pengen komunikasi kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena banyak sekali kegiatan yang bisa kita kerjasamain buat kepentingan kedua organisasi dan pengembangan dari para anggota. Lebih seperti itu sih. Makasih banyak. Masih. Sama-sama, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keberhasilan, kesuksesan, kelancaran kegiatan kita pada tanggal 10 Mei insya Allah. Oke, arigatou gozaimasu, yoroshiku gozaimasu. Otsukaresama desu. Terima kasih ya. Yang UM Pontianak jangan leave dulu ya. Kita aja Bu ngobrol Bu, nggak apa-apa. Bentar, ini masih ada Vini. Oke ya. Jadi gini, di sini lagi bagus anunya, internetnya lagi nggak bagus, sorry memang. Ya kayaknya Lagi putus suaranya. iya, internetnya lagi nggak bagus banget akhir-akhir ini. Saya perlu ini aja sih, saya menggarisbawahi aja. Saya nggak ada pemberitahuan sama sekali yang disampaikan oleh Z tadi itu terkait dengan penjemputan ataupun ya pokoknya pengantaran penjemputan itu saya tidak tahu sama sekali. Jadi ya mudah-mudahan mereka benar-benar menyiapkan ya. Tapi karena gini,
Saya nggak tahu itu budaya di negara lain itu seperti apa. Karena kalaupun kadang mereka bilang itu mengantar menjemput, tapi kadang mereka tidak punya their own vehicle gitu loh maksudnya. Jadi kayak hanya mengantarkan aja, tapi tetap naik bis bareng gitu loh. Nggak apa-apa, aman-aman, santai aja. Intinya kita nanti ketemu stasiun bisa sampai ke gedungnya gitu. Karena dia mau ngeliatin kompleksnya Deket lumayan aja gede. sih sebenarnya kalau yang ke Senta. Jadi kan mereka mau jemputnya di Senta. Jadi kalau di Senta itu kan kayak ya itu memang satu-satunya stasiun yang ada di Tsukuba gitu loh. Jadi sebenarnya nggak akan nyasar sih sebenarnya kalaupun berangkat sendiri gitu. Tapi ya kalaupun mereka nggak jemput, saya pasti akan jemput naik bis gitu kan. Ya, aman ya. Oke. Terus apa ini ya? Sama nanti ketika keliling. Nah, kalau keliling itu juga sama. Jadi kami itu ada satu bis itu yang kalau teman-teman, mudah-mudahan sih mereka ada ya teman yang memang menyediakan mobil karena mobil itu kayaknya ada yang punya gitu. Kayaknya ada yang punya dari dan itu pun saya sudah pernah nyeletuk sih waktu itu pas ya kayak secara informal gitu. Kalau misalnya ada mobil ya pinjemin lah saya bilang gitu, pinjemin lah buat nganter keliling apa Tsukuba saya bilang gitu. Tapi ya nggak tahu juga kan karena saya sudah nggak lagi, jadi saya alumni PPI Barat sudah saya tahun kemarin aja masuk di kepengurusan. Jadi Siap. itu aja. Jadi mudah-mudahan nanti nggak terlalu apa ya ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi Santai saya aja. ngasih prolognya begitu. Karena kan beda. Kayak sama kayak gini, ngajak makan misalnya ya orang-orang Jepang tuh kita sih orang Indonesia ya, tapi kadang karena anak-anak ini kan mereka ada graduate, ada yang master juga ya. Saya nggak tahu nanti yang ikutan benar-benar aktif itu ada juga beberapa yang PhD atau enggak gitu. Tapi kalau anak-anak undergraduate biasanya mereka ikut langsung aja berasimilasi dengan budaya Jepang gitu loh. Jadi kalau misalnya ngajak makan, ya mereka ngajak aja, bukan berarti mereka yang treat Bayarin kita gitu gitu kan. Nah, itu masalah itu budaya Jepang banget itu. ya. Itu Siap. Jepang banget. Bahkan sensei profesor itu juga begitu memperlakukan mahasiswanya demikian sama. Oke. Menarik sih, baru Begitu. tahu juga kayak gitu sistemnya. Oh ya, Bu, masalah Jadi ini ada kata-kata di awal. yang kemarin kita bilang di awal, nanti kan kita dari UM Pontianak ini ada budget buat bantuin makan dikit lah ya, kayak 5.000. Seperti yang kemarin kita bilang 5.000 itu nanti mau Iya. Nanti sama saya aja, nanti saya masakin nanti sama nanti. Ibu aja ya. Iya, boleh. Intinya Langsung nanti pakein kita aja. kasih cash 5.000 gitu. Iya boleh. Ini udah 15 menit lebih. Jadi itu aja yang saya perlu garis bawahi. Jadi quote-nya nanti tuh salah, maksudnya tuh terlalu berharap gitu. Terus nanti pun juga demikian saya. Jadi di sana di sini maksudnya tuh di tempat musola itu kan juga di kampus kami tuh sekarang alhamdulillah itu sudah banyak makanan halal, restoran halal itu sudah banyak di tempat kami. Jadi pun nanti kalau misalkan teman-teman yang di PPI itu ngajak makan, ya udah itu tadi Boleh sih disiapkan kayaknya kita aja. nyobain kantin di sana gitu kan. Sebelum pulang. Iya, boleh. Kan itu kan makan siang ya sebenarnya ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman ini berarti nanti kita mungkin makan siangnya di sana aja gitu. Siap, aman. Saya rasa itu sih ya. Terus berarti baliknya kapan ini? Kami baliknya tuh di jadwal tanggal 15, Bu. Jadi pengen jalan-jalan sebentar ya di Jepang ya. Sekitar 4 sampai 5 hari. Masih lama ya berarti. Ya, lumayan lama. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 15 nih mau jalan kemana? Nah, itu kayaknya belum dibikin itinerary-nya sama Mas Ferdi itu. Intinya kalau saya sih cuma pengen ke Kawaguchi doang, tapi mungkin nanti bisa nanya-nanya juga yang paling enak, yang paling lewat mana atau pakai apa gitu kan. Kalau saya kemarin tuh ngantar teman itu kami pakai JR Pass sih. Jadi JR Pass itu cuman masalahnya harus 3 hari ya. Ya. Jadi kayak 3 hari itu saya ke Kawaguchiko,
Terus waktu itu masih ada salju, jadi saya pergi main ski sama teman saya di Niigata. Nah, sisanya bisa ke Kamakura gitu. Iya, iya. Kalau sekarang masih ada itu nggak sih, Bu? Masih musim semi nggak? Ininya apa? Sakuranya masih ada nggak? Kayaknya udah pada habis, kecuali di Hokkaido. Hokkaido kayaknya masih ada. Ini udah mulai ke summer ini ya. Udah agak-agak panas berarti ya. Oh. Ya, iya ini aja udah 20-an lebih ini. Kemarin 30. Suhunya. Tapi nggak sepanas ini, nggak sepanas, tenang aja, masih sejuk di sini. Masih sejuk di sini. Ya pokoknya tetap bawa jaket, tetap bawa yang sekiranya ya suhu segitulah. Tapi enggak panas banget, enggak, belum masuk ke summernya, ini masih transisi. Siap. Ya boleh sih nanti ini aja dilontarkan untuk tanggal 11 sampai tanggal 14 lah ya, 11, 12, 13, 14. 15 itu aku rasa kayaknya itu pesawat jam berapa? Tanggal 15. Kita pagi udah langsung ke bandara. Penerbangannya Oh kayaknya gitu, pagi, berarti kan nah sampai 14. Nah, boleh nggak gitu kira-kira ada suggest nggak untuk itinerary area Jepang yang di musim sekarang itu kayak apa gitu. Jadi Sip. sekalian kayak ininya. Vini tadi belum masuk grup, nanti saya masukkan grup boleh. Ya gitu aja sih sebenarnya. Sip, makasih banyak Bu Oti. Ini gara-gara Bu Oti, kalau nggak ada Bu Oti nggak bakal kejadian. Makasih banyak nih dari awal. Betul-betul luar Qadarullah biasa. lah ya. Serius, dikoneksi ke sana sini itu luar biasa. Makasih banyak nih atas nama teman-teman FEB ini ya. Makasih banyak. Sama-sama. Rezekinya lancar terus lah di sana. Sehat-sehat. Amin. Masya Allah, amin. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga buat teman-teman nanti, mudah-mudahan lancar. Itu aja sih, mudah-mudahan lancar, perjalanannya lancar. Transitnya di mana? Apa Bu? Transitnya di mana? Oh, kalau kami nggak transit dari Kuala Lumpur langsung terbang ke Haneda. Pakai Malaysia. Benar. Jadi kan gampang kan kita ke Kucing kan dekat kan. Biar nggak transit lagi langsung ke. Iya. Betul. Dapat berapa? Tiket kita dari Kucing tuh 6 something lah Bu. Hampir 7 PP-nya. Sama sih. Kemarin saya dapat PP Singapura 5. Oh, 5 ya? 5 ya? Tapi Ibu kemarin lewat Jakarta atau enggak, saya langsung Surabaya. Jadi Surabaya. Surabaya kalau Singapore Airlines SQ itu dari Singapura langsung Surabaya karena Surabaya nggak ada Garuda. Nggak ada Garuda, adanya Cina, pesawat-pesawat Cina, terus Singapore Airlines, Malaysia ada, udah. Oke. Bu sama nanya satu lagi Bu, kalau misalnya naik kereta itu dari Tokyo ke Tsukuba, itu pakai Pasmo ya? Boleh, dua-duanya bisa. Boleh salah satu Tapi saya sih lebih Pasmo. Oh, Pasmo ya? Kenapa Bu? Nggak tahu, saya Pasmo soalnya. Oh gitu. Boleh coba dilihat reviewnya di Google tuh, apa ya bedanya Suica. Kalau Suica tuh kayak yang dia bisa dipakai di Osaka gitu loh. Oke. Tapi saya juga pakai itu di Osaka kok sama. Apa ya bedanya? Bisa dipakai juga gitu ya? Bisa. Oke. Kalau kita emang nggak ke Osaka sih, cuma di Tokyo doang selama beberapa hari itu. Nggak pengen ke Osaka kan? Enggak, memang ya udah Tokyo aja. Iya sih, karena Osaka pilihannya kalau nggak pakai Shinkansen ya ini naik pesawat bisa kalau mau perjalanan cepat.
Tapi pesawat pun kalau mau yang murah harus cari yang promo kan gitu. Bisa saya dapat itu pernah dari Osaka PP itu cuman 1 juta rupiah ya, 1 juta sekian gitu PP. ke Tokyo Osaka. Itu iya Tokyo Osaka. Tapi memang harus nunggu promo gitu loh. Itu waktu saya sama Bu Ufi. Bu Ufi kan juga ingin Oh iya iya iya. Oke. itu saya pakai promo itu. Kalau Shinkansen itu 1 jutaan, one trip, one way. 1 jutaan ya. Iya, Lumayan kan? agak mahal, lumayan. Ya udah Tokyo aja belum habis itu pasti 4 hari. Iyalah, cukup lah ke ilmuannya aja. Cukup lah ya, cukup. 1 hari tuh kadang nggak cukup. Mau Lihat nanti gimana. iya beneran, mau keliling Shibuya aja sehari nggak cukup sebenarnya. Oh iya ya. Ya itu kalau orang yang beneran pengen explore, belanja, memanfaatkan ini mumpung di Jepang belanja cari elektronik, itu di Akihabara. Oke. Nantilah kita lebih detailnya nanya-nanya yang udah pro orang sana. Ini orang Boleh. Ya udahlah, itu aja sih garis bawah itu aja sih. Mudah-mudahan nanti nggak ada kendala insyaallah. Amin. Makasih banyak buat Kabar-kabarin lagi. Ya. Oke, kita Makasih bisa ya. WA-WA Salam buat aja. Pak Dedi. Ya, sama-sama. Beliau ini Bu cerita tadi ya sebelumnya. Kemarin beliau Iya, tuh beliau hampir kok nggak jadi, Bu. kenapa? Karena Beliau beliau tuh tuh harus sakit. operasi, Bu, sebenarnya. Kenapa? Sakit beliau sakit lah intinya. Jadi beliau tuh rutin check up. Tapi kemarin ternyata operasinya masih diundur beberapa bulan lagi. Jadi beliau masih karena udah komitmen. Operasi kayaknya apa? saya nggak tahu pokoknya bedah gitulah. Entah beduga apa gitulah, Bu. Tapi dia kalau masalah traveling aman. Cuman itu karena ada rasa sakit di badan dia itu yang harus dibuang kayak gitu. Aduh, Jadi hari siannya. ini Itulah hari kok ini selalu ke rumah sakit gitu. Waktu saya ini dia juga Iya. bilangnya mungkin nggak bisa. Kemarin juga Ya udahlah sebenarnya semoga kemarin beliau udah hampir nggak jadi kita berdua sih tetap jalan. Cuman akhirnya beliau memutuskan karena udah komitmen kita nggak enak juga sama teman-teman di sana, saya putuskan oke. Terus dia udah konsultasi sama dokternya, dibilang bapak sehat, cuman mau dibuang itu apa saya nggak ngerti juga kesehatan kita. Dan itu masih lama, pokoknya beberapa bulan lagi entah gitu dapat jadwal operasinya di Sudarso. ya Kayak gitu, Allah. makanya Iya dia sih. agak ini Kayak begitu memang kalau di negeri kalau pakai ini ya. Ya semoga segera recovery lah. itulah. Kasian. Sip. Saya mau nanya tadi lupa soalnya itu. Apa? Itu Pak Oh, Pak Dedi. iya. Karena waktu awal dulu kan juga beliau izinnya ke rumah sakit. Iya betul. Rutin beliau tuh check up segala macam tuh. Tapi ya gitu kalau sudah harus ada tindakan operasi nggak bisa kalau memang harus cepat itu tetap di rumah sakit umum. Nggak bisa cepat. Ya kayak gitulah di Indonesia ibu tahu Ini luar biasa. Intinya insya Allah tetap rutin sih pada tanggal tersebut karena beliau juga nanti lebih banyak istirahat di hotel juga kayaknya. Ya udah nggak usah jauh-jauh lah berarti. Nah, makanya kita nggak keluar kota itu salah satu alasannya itu juga. Ya enak loh, tapi Asakusa itu Enak Bu ya. enak. Banyak makanan halal di sana. Banyak nih Ibu pasti rekomendasi sini kan. Sebenarnya saya tuh ke Asakusa cuma sekali. Jadi nggak pernah yang sampai berkali-kali gitu enggak. Tapi karena kalau udah satu kali biasanya pasti udah tahu aja gitu loh. Kalau jalan sendiri, udah pernah jalan sendiri, insya Allah nanti udah kenal aja gitu. Asakusa itu ada Meiji, terus itu ada Shinjuku, Harajuku. Nah itu area situ-situ semua itu. Jadi memang harus ada ini. Ya nantilah coba saya lontarkan itu di grup ya, siapa tahu teman-teman itu bisa kasih link atau apa gitu. Anak-anak itu lebih tahu dari saya, lebih paham mereka, lebih pejalan mereka. Kok saya ini kan ya beginilah, karena harus part time kan.
Siap, Ya, makasih banyak betul. kalau gitu Bu. Oke, thank you so much ya. Sampai jumpa lagi. Semoga lancar. Ya, salam buat Pak Devi lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.